Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Dwi Utari Madahera. Saya dari kelompok 5 akan membahas unit 2 tentang manusia dan sejarah kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dibandingkan dengan hewan atau binatang dan tumbuhan. Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia itu hidup berdampingan dan saling membutuhkan, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, karena kebudayaan itu diciptakan dengan akal budi pikiran manusia itu sendiri, berdasarkan sejarah hidupnya yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Hakikat manusia. Yang pertama, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki perasaan rohani. Perasaan rohani adalah perasaan leluhur yang hanya terdapat pada manusia, seperti perasaan intelektual, sosial, dan religius. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk biokultural, yaitu makhluk hayati yang berbudaya. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungan ekologi yang mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut dimensi wujudnya, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu pertama, kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia. Wujud ini disebut sistem budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, dan berpusat dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan hidup. Yang kedua ada kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dapat diamati atau diobservasi. Wujud ini disebut sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu sama lain dari waktu ke waktu. Yang ketiga, wujud sebagai benda, aktivitas manusia yang saling berinteraksi, dilepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga masyarakat atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan. Antara lain, aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan, juga teknologi, selera, rasa keindahan atau kesenian, dan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu unsur kebudayaan baru. Antara lain, yang pertama, terbatasnya masyarakat dalam memiliki hubungan atau kontak dengan budayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai-nilai agama dan ajaran ini terjalin erat dalam keseluruhan perantara yang ada, maka penerimaan unsur baru itu mengalami hambatan. Yang ketiga, corak struktur sosial suatu masyarakat turut menentukan proses penerimaan kebudayaan baru. Yang keempat, suatu unsur kebudayaan diterima jika sebelum atau sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang menjadikan landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan yang baru. Dan yang terakhir, apabila unsur yang baru itu memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Hubungan manusia dan kebudayaan. Hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Hal ini dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya saling terkait satu sama lain. Proses dialektis tercipta melalui 3 tahap. Yang pertama, eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Yang kedua, objektivasi, yaitu proses di mana masyarakat menjadi realitas objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Yang terakhir, internalisasi, yaitu proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia. Manusia mempelajari kembali masyarakatnya sendiri agar dapat hidup dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai manusia dan sejarah kebudayaan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.